kan ngomong mau berdamai, apa enak banget, damai apa kamu, nggak ada urusan damai. Saya marah kepada RK kalau damai. Biasanya kepancing emosi kalau bahas-bahas Lisa Mariana ini. Kalau saya kembali lagi kepada Ridwan Kamil dan istrinya Bu Cinta, haram kan untuk berdamai kepada perempuan ini. Konflik panas antara Lisa Mariana dan pengacara Revelino makin hari makin liar. Setelah sebelumnya Lisa mengklaim hasil tes DNA menunjukkan kemiripan dengan Ridwan Kamil sebesar 50%, kini pengacara Revelino balik menyerang habis-habisan. Ia tampak puas mengocehi sekaligus mengata-ngatai Lisa Mariana dan pengacaranya. Tak tanggung-tanggung, bahkan sindiran tajam pengacara Revelino itu ikut diarahkan kepada Ridwan Kamil hingga Bu Cinta. Ada apa sebenarnya? Kenapa pengacara Revelino bisa sepanas itu? Sebelumnya, Lisa mengklaim bahwa ia dan pengacaranya membaca hasil tes DNA dari Mabes Polri yang katanya menunjukkan 50% kemiripan dengan Ridwan Kamil. Klaim ini bikin publik heboh karena seolah-olah memperkuat tuduhannya. Namun, ternyata kabar itu segera dibantahkan oleh pihak Revelino. Siapa dia? Ia adalah sosok yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa Mariana. Dari sinilah konflik semakin panas. Baru-baru ini, pengacara Revelino buka suara lantang. Ia menuding Lisa dan pengacaranya sudah kelewatan. Menurutnya, Lisa dan kuasa hukumnya tidak berhak dan tidak berwenang membacakan hasil tes DNA. Sebab, dalam prosedur hukum, hanya pengadilan yang punya hak untuk menyampaikan hasil tes tersebut secara resmi. Kalau mereka menyampaikan hal seperti itu, saya anggap orang ini nggak ngerti ya. Itu bukan bidang dia untuk membaca hasil keterangan dari medis yang dikeluarkan oleh Mabes Polri. Yang jelas Mabes Polri telah menyampaikan bahwa DNA tersebut tidak identik sebagai anak Ridwan Kamil. Itu mutlak punya kekuatan hukum karena itu berdasarkan laporan polisi. Jadi memang nggak ngerti saya, kurang ajar apa gimana ya, apa kurang pemahaman. Jadi pengacaranya pun ikut-ikutan cara berpikirnya Lisa Mariana. Ya karena begini ya, Lisa Mariana ini kan saya anggap memang ya, bisa kita menilai Lisa Mariana ini dari lingkungan yang mohon maaf, menurut saya kurang baik lingkungan Lisa Mariana ini. Ditambah lagi, dari orang-orang sekelilingnya itu tidak pernah tahu cara hukum itu seperti apa, penerapan pemahaman hukum itu seperti apa. Jadi ketambah pengacaranya nih, mohon maaf ini pengacaranya ngeblunder juga nih ketemu pengacaranya kan. Oh sekarang ngotot katanya nggak identik 50. Kan yang saya tahu saya belum lihat ya DNA itu yang secara resmi ya hasilnya itu seperti apa. Yang jelas DNA itu ketika disampaikan oleh teman-teman Mabes Polri melalui humasnya pada saat preskon kemarin tidak identik sebagai anak Ridwan Kamil, melainkan identik sebagai ibunya, Lisa Mariana. Sekarang apa yang mau dipaksakan? Kok ngotot banget pingin anaknya diakuin sebagai anak Ridwan? Lebih jauh, pengacara Revelino balik menantang Lisa Mariana. Ia menegaskan jika Lisa memang berani, maka lakukan tes DNA langsung dengan Revelino. Bukan hanya klaim sepihak yang menyesatkan publik. Ia sampai menduga akan ada penahanan terhadap Lisa Mariana. Sekali saja DNA sama Revelino klien saya. Ayo, mau di mana? Kalian pilih rumah sakitnya di mana. Jangan ngotot terus, siapa tahu nih. Kan ternyata benar anak Revelino. Udah, kita nggak usah pusing-pusing. Revelino memang mau bertanggung jawab. Kok ngebet banget Ridwan Kamil mau keluar negeri, mau ke Singapura lah, Lamparza sekalian kamu DNA juga tetap aja kalau memang hasilnya memang tidak identik selamanya. Jadi jangan dipaksakan, segala sesuatu itu nggak baik. Jadi maksud saya, ayo siapa namanya si John ya, John dan Markus dan kawan-kawan itulah maksud saya kasih pemahaman kepada klien. Bahwa ini proses hukum. Proses hukum itu harus seperti ini. Kamu yang mendalilkan, kamu yang membuat tuduhan, maka Mabes Polri telah melakukan DNA dan hasilnya tidak identik. Kamu harus terima konsekuensinya. Saya menduga dalam waktu dekat Mabes Polri akan melakukan gelar perkara dalam menetapkan status
Lisa Mariana akan ditetapkan sebagai tersangka dan itu boleh dilakukan penahanan. Yang gue sesalin kenapa sih nggak mau tes DNA dengan Revalino? Hayo, nggak usah melalui proses hukum, kita coba dulu sekali saja. Siapa tahu identik, kan begitu. Betul. Lu yang pilih rumah sakit, lu yang pilih dokternya, kita coba. Kan begitu. Saya pun akan marah kalau saya merasa dibohongi oleh Revalino. Cuman kan majelis hakim sudah sependapat dengan kami bahwa ada persesuaian antara cerita pengakuan dengan bukti saksi yang diakui awal kehamilan yang disampaikan Lisa Mariana ini sampai anak itu lahir, terdapat persesuaian. Sehingga CA itu lahir masuk dikategorikan, yakin saya sebagai anak Revalino. Kok ngotot banget pingin sebagai anaknya. Kenapa nggak ngaku sebagai anak saya aja? Begitu. Coba dulu DNA dengan Revalino, baru nanti kalau tidak identik, berarti boleh jadi. Ini anak siapa? Tak berhenti sampai di situ, pengacara Revalino juga menyuruh pengacara Lisa Mariana mundur. Alasannya jelas, agar tidak ikut terseret dalam kasus yang menurutnya sudah masuk kategori fitnah keji. Ia memperingatkan bahwa kasus ini bisa menjerat siapa saja yang ikut menyebar fitnah. Karenanya, lebih baik mundur sebelum terlambat. Hati-hati, jadi kalau menurut saya cabut gugatan, lebih terhormat mengundurkan diri. Kami merasa dibohongi Lisa Mariana, dengan ini kami menyatakan bukan sebagai kuasa Lisa Mariana lagi. Selesai, lebih terhormat. Ini, saya sebagai rekan sejawat ngasih masukan Mbak, kawan-kawan ini, lawyer-lawyer sebelah ini. Lebih terhormat seperti itu. Jadi ada nilainya bahwa kita merasa dibohongin. Kalau kalian ikut terus, saya yakin kalian akan tenggelam dan pasti akan merugikan diri kita sendiri sebagai lawyer. Bukan hanya berbicara di depan publik, pengacara Revalino juga melangkah lebih jauh. Ia meminta Mabes Polri segera menuntaskan kasus ini. Baginya, Lisa Mariana sudah terlalu jauh dalam menyebarkan tuduhan yang merusak nama banyak orang. Ia mendesak agar Lisa segera dijerat hukum dan dimasukkan ke penjara. Dan saya sangat mengapresiasi kinerja dari teman-teman Mabes Polri. Dalam hal ini saya minta agar dilakukan proses gelar secara cepat kepada laporan Ridwan Kamil ini. Saya tidak punya kepentingan. Biar ini tenang, perempuan ini nggak ada lagi huru-hara masalah Lisa Mariana ini, penjarakan. Yang bikin publik makin kaget, pengacara Revalino ternyata tidak hanya menyerang Lisa Mariana. Ia juga mengirim pesan khusus kepada Ridwan Kamil dan Bu Cinta. Ia meminta keduanya jangan mau berdamai dengan Lisa. Menurutnya, ini bukan lagi soal nama baik pribadi, tapi soal martabat keluarga. Bahkan, ia secara terbuka mendesak agar Bu Cinta ikut tampil ke publik untuk menyerang balik Lisa Mariana. Saya mengharamkan RK kalau melakukan restoratif justice kepada Lisa Mariana. Karena ini mewakili hati seluruh perempuan di Indonesia ini. Perempuan yang mana yang mau mendukung sifatnya Lisa Mariana ini? Nggak ada hal yang bisa dibanggakan dari perempuan ini. Sekali lagi yang saya hormati Pak Ridwan Kamil dan istri Bu Cinta, jangan buka ruang untuk hal-hal itu. Haramkan. Tidak salah kok kamu. Masih banyak cara menanam kebaikan. Boleh memaafkan atas kelakuan perempuan ini, tapi proses hukum wajib dijalankan biar menjadi pembelajaran terhadap seluruh ani-ani di Indonesia ini. Ini perusak dan penghancur rumah tangga. Jejak digital itu, fitnah ini kejinya luar biasa. Kalau saya, waduh, mana cuma nggak muncul-muncul. Bu Cinta ini saya tunggu-tunggu, muncul lah. Sekarang udah waktunya muncul. Bu, itu, ladenin perempuan ini. Mau apa dia? Sok kecakepan, sok artis, sok baik, sok apalah. Oh, mau minta maaf sekarang, udahlah berdamai. Iya aja ini perempuan. Meski dihujani kritik, pengacara Revalino tetap kukuh. Ia menegaskan pihaknya yakin 100% bahwa Revalino adalah ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Katanya, bukti-bukti yang mereka miliki nyata, mulai dari chat pribadi, pengakuan Lisa di masa lalu, hingga momen-momen yang merekam kedekatan Lisa dengan Revalino. Artinya saya meyakini Revalino itu karena dari percakapan, hubungan, ceritanya, persesuaian semua kok. Sampai anak itu lahir. Jadi nggak ada salahnya. Itu yakinnya saya. Cuman kan dia nggak mau. Gembel katanya. Suruh cuci muka lah segala macam. Kan sedih juga. Memang apa sih yang positifnya perempuan ini?
Keyakinan itu membuat mereka optimis bisa memenangkan perkara ini di pengadilan, sekaligus membuktikan bahwa semua tuduhan Lisa terhadap Ridwan Kamil hanyalah fitnah. Pengacara Revelino kini merasa puas karena bisa menyerang balik Lisa Mariana. Tapi apakah serangan-serangan verbal ini akan membantu kasus mereka di pengadilan atau justru jadi bumerang? Sampai saat ini memang belum ada babak yang membuat anak Lisa Mariana melakukan tes DNA dengan Revelino. Tapi kalau suatu saat itu kejadian, akan seperti apa hasilnya menurut kamu? Bagaimana menurut kamu? Babak selanjutnya dari kasus ini apakah akan semakin rumit dan panas? Dan kapan waktunya Bu Cinta angkat suara? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.